Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya SV manual tahun 2013. Nah, ini yang sudah facelift terakhir. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Yang pertama kali yang perlu kita perhatikan, yang paling mudah itu adalah tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar yang perlu kita perhatikan itu yang pertama adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, jika dia miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di suspensi atau kaki-kakinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus habis itu untuk bodi memastikan tidak bekas nabrak atau benturan. Nah, bisa kita perhatikan itu adalah di ini. Nah, ini adalah nut ya. Nut adalah batas antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita cek, kita pastikan jaraknya itu dia presisi sama antara kiri dan kanan. Nah, terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah permukaan dari cat. Jadi bodi ini memantulkan objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi pastikan bahwa pantulannya itu lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan bagian-bagian komponen yang ada di bagian luar mobil, termasuk juga velg, ban, terus kaca-kaca, semua bagian yang ada kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya oke. Lampu-lampu juga perlu kita cek. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek. Nah, pantulan-pantulannya itu kelihatan, jangan sampai ada bergelombang. Nah, setelah kita kelilingin mobil dan kita cek kondisi dari luar atau eksterior mobil sudah oke. Nah, berikutnya sekarang kita coba periksa ke bagian dalam mobil. Nah, dia kuncinya terpisah dengan remote. Nah, sekarang coba kita masuk dan kita periksa di bagian dalam. Nah, pada saat kita buka pintu, yang pertama kali kita perlu cek adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena dia kalau berbau apek atau tidak sedap, berarti ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal. Jadi kehausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, terus yang berikutnya perlu kita periksa juga ini di kolong jok. Masing-masing jok kolong kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi sudah oke. Nah, sekarang coba kita masuk ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke bagian dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk, enak atau tidak. Terus habis itu komponen-komponen dari dashboard juga kita perhatikan. Pastikan bahwa kondisinya masih oke. Terus habis itu juga kondisi plafon juga kita perhatikan masih oke atau tidak. Terus habis itu jok juga kita perhatikan. Nah, ini joknya dia masih orisinil bawaan pabrik. Dia bahannya itu campuran antara di bagian sini nih bludru, nah di sini fabric ya, fabric kain, dan kondisi juga masih oke. Nah, setelah kita cek dan kita pastikan kondisi interior sudah oke secara keseluruhan, nah berikutnya kita coba nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa di bagian atas mesin, terus di bagian bawah pastikan tidak ada rembesan. Terus habis itu kita periksa juga ngolong juga ya, kita ngolong, periksa kaki-kaki juga kondisinya aman atau tidak. Terus di bagian bawah apakah ada karat, apakah ada kropos atau tidak. Nah, jika kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, kita cek juga level oli, kondisi oli, terus habis itu level dari radiator coolant serta kondisi dari radiator coolantnya bagaimana. Nah, setelah kita cek juga itu sudah aman. Nah, berikutnya baru kita coba nyalakan mobil. Nah, ini ini colokan buat kuncinya ya. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Karena ini manual, pastikan bahwa giginya netral. Terus habis itu coba kita nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa aki sudah soak atau dinamo starternya sudah bermasalah, perlu diperbaikin atau diservis. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam, getaran mesin itu bisa kita rasakan dengan
kita pegang setir, kita rasakan bagaimana, dan posisi duduk pun juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Kalau dia bergetar secara berlebihan berarti ada permasalahannya, bisa jadi di engine mounting ya, jadi sudah keras atau sudah pecah perlu diganti, atau bisa permasalahannya lagi di mesinnya pincang jadi perlu diservis atau ditune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometer. Nah, kilometer Grand Livina ini kilometernya 72.000. Jadi dia servis rekor Nissan. Nah, servis berikutnya di 76.000. Nah, di Nissan Grand Livina ini juga masih lengkap ya. Jadi di sini buku servisnya juga masih ada, terus buku manualnya juga masih ada ya. Sama ada juga dia simpan juga bon-bonnya nih. Bon-bon perbaikan, ada beberapa bon-bon perbaikan yang disimpan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas atau second, pastikan antara kilometer, kondisi fisik mobil, serta record servisnya itu sesuai sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Nah, berikutnya kita periksa di mesin ya. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, di sini buat buka tangki bensin ya, pengisian tangki bensin. Nah, terus habis itu ini buat ini sekring ya, tempat sekring. Nah, terus habis itu di sini ini pengaturan buat electric mirrornya ya. Jadi dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, terus sebelum kita ke depan, nah kita periksa juga di door trimnya. Nah, ini door trim juga bahannya dia di sini bahan blue, di sini bahan plastik, kondisinya juga masih oke ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada pengaturan buat tombol central lock, di sini lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat sisi ya. Oke. Nah, terus kita periksa juga di sini nih sealer. Nah ini sealer kita periksa kondisinya bagaimana. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah rusak berarti ada indikasi pintu sudah reparasi, dan apabila sealer pintu itu tidak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa di mesin. Nah, ini dia untuk tuas pembukanya dia ada di sebelah ini ya, agak ke kanan. Nah kita dorong ke kiri. Sekarang kita buka. Nah, Grand Livina ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin Nissan Juke, sama dengan mesin Nissan Mars yang 1500, sama persis dengan mesin Evalia. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengarkan ritme suara dari mesin. Pastikan bahwa suaranya itu konstan, dia halus. Terus getarannya pun juga kita perhatikan bahwa getaran mesin yang bagus, dia getarannya minim. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir bisa kita ngelihat di komponen metal nih ya. Metal-metal yang ada di mesin, pastikan bahwa dia aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah atau sulit dibersihkan. Nah, terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di sini. Nah, di bagian kap mesin ini juga ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan kondisinya bagaimana. Terus di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian depan pun juga, di bagian sini besi yang kita sebut apron di bagian depan juga kita pastikan bahwa kondisinya itu aman, tidak ada bekas reparasi. Samping-samping juga kita periksa nih, tidak ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang populasinya juga cukup banyak, dia bersaing keras dengan seperti Avanza, seperti R3, terus habis itu juga termasuk yang nyaman di kelasnya. Terus habis itu juga modelnya juga streamline ya, aerodinamis, dan bentuknya juga masih oke untuk ukuran tahun 2013. Partsnya juga cukup tersedia karena mesinnya dipakai oleh mobil-mobil Nissan dengan merek yang Nissan yang lainnya. Nah, mungkin Nissan Grand Livina ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan.
Nah sekarang kita coba periksa di bagian ini ya, bagian tengah, bagaimana posisi duduknya. Oke, nah saya masuk ya. Oke, saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar mungkin 7 jari. Nah headroom juga masih ada sekitar 6 ya, 6 atau 6 jari seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa dulu nih di bagian ininya ya. Kita periksa dulu di bagian belakang. Nah di bagian belakang dia bisa 2 penumpang dengan pelipatan 100%, tidak ada senderan kepala, terus tapi seat belt dia sudah ada 3 titik di 2 tempat. Nah di bagian sini ada ini cup holder sama tempat penyimpanan. Di sini juga ada cup holder sama tempat penyimpanan. Nah untuk ukuran legroom ini bisa ditambah karena jok bagian tengah ini bisa diatur, dimajukan ke depan juga bisa. Nah terus di bagian sini ada lampu baca. Nah tapi handle tangan tidak ada ya. Oke, nah terus kita ke bagian tengah. Nah di bagian tengah ini bisa 3 penumpang. Nah cuman senderan kepala cuman ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus pelipatannya bisa 40%, 60% ke depan. Nah terus habis itu di sini ada ini, ada armrest. Ada armrest yang dilengkapi dengan 2 cup holder. Nah terus di bagian sini di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini handle tangan sudah model retract. Nah terus habis itu di bagian sini tidak ada kantong. Nah di sini ada ventilasi AC ya, buat membantu mendinginkan di penumpang di bagian tengah. Nah di bagian sini ada entertainment ini sistem. Nah di sini ada TV. Nah seperti itu. Terus habis itu di sini ada ini juga handle tangan, modelnya model retract. Oke, nah mungkin di bagian tengah sama belakang sudah kita lihat. Nah sekarang kita periksa juga di door trim. Nah kondisi door trim juga masih oke. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga, child lock juga sudah dilengkapin. Nah terus habis itu di sini juga kita bisa periksa juga nih sealer, agak gelap tapi ini ya bisa. Nah sealer di pintu kondisinya bagaimana? Oke, nah terus untuk pengisian bensin dia ada di sebelah kanan. Terus habis itu untuk ban kondisi juga masih sekitar, ban belakang ini masih sekitar 80% ya, 80%. Nah terus kita ke bagian belakang. Nah di bagian belakang, nah ini facelift terakhir dari Grand Livina. Ini dia modelnya, orang bilang nih ini apa, lampu model kelawar ya. Saya juga nggak tahu kenapa model kelawar istilahnya. Nah terus di sini ada lampu rem. Nah kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger, belum ada defoggernya, tapi wiper belakang sudah ada lambang Nissan. Nah terus di sini mata kucing. Terus habis itu sekarang kita coba buka, kita lihat bagasinya ya. Buka bagasi dari sini nih, dia terekspos ininya, handle pintunya ya. Oke, nah sealer pintu belakang juga perlu kita periksa nih untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Nah perlu kita periksa juga tulang-tulangan di pintu, tulang-tulangannya bagaimana. Terus habis itu di bagian sini pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan atau cat ulang. Nah bagasinya space-nya tidak terlalu besar tapi masih cukup lah. Tapi apabila jok baris ketiganya dilipat dapat space yang lumayan oke. Nah terus habis itu di bagian bawah di sini juga ada tempat penyimpanan. Ini tempat penyimpanan. Nah di bagian bawahnya lagi bisa kita buka, itu ada nyimpen ban cadangan di bagian bawah, cuman susah dibuka kalau saya pakai satu tangan ya. Oke, nah di bagian bawah tempat ban cadangan juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakangnya. Jadi pastikan tidak ada ketokan atau reparasi di bagian ban cadangan. Nah ini sudah gerimis, agak gelap dan sudah gerimis. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lanjut karena ada atapnya ya. Nah oke, terus sekarang kita periksa di bagian sini nih. Nah ini door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa nih, kondisi juga masih oke. Nah di sini tampilan dari sisi sebelah kiri ya. Nah kondisi jok juga masih oke. Nah ini kondisi dashboard. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian depan. Nah oke.
Nah, di bagian depan kita periksa door trim kondisi juga masih oke. Nah, sealer di pintu juga kondisi juga masih oke. Nih. Nah, ini tampilan bagian depan. Sekarang kita coba masuk ya, kita lihat apa saja yang ada di bagian dashboard. Nah, ini kita ke bagian setir. Nah, di bagian setir nih kulit jeruk juga masih bagus. Nah, kondisi setir juga masih oke, sudah dilengkapi dengan airbag. Terus habis itu ini cluster speedometer. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat lampu sen sama lampu dim ya. Terus habis itu di sini ada pengaturan buat wiper depan belakang sama air wiper. Nah, terus habis itu kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini AC, kita cek AC juga kondisi juga masih dingin. Nah, terus habis itu di bagian, nah ini saya buka nih malah justru nah kelihatan tuh ya anginnya ya. Nah, terus di audio nih bawaan dari pabrik ya, bawaan aslinya dia mereknya GVC. Nah, sudah bisa untuk DVD juga, MP3, CD, radio FM, AM. Di sini ada buat USB juga bisa. Cuman memang yang menikmati apabila kita putar DVD memang di bagian belakang ya, penumpang belakang. Dan di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini masih dilengkapi remote-nya juga masih ada. Nah, terus habis itu di bagian sini ini ada tombol buat lampu hazard. Nah, di bagian sini ini ada pengaturan buat AC ya. Jadi ini AC. Di sini ada arah semburan angin AC. Di sini ada ventilasi luar dalam. Terus habis itu di sini ada suhu AC. Nah, di sini ada pengaturan buat kecepatan AC. Nah, terus di bagian sini ada colokan rokok power outlet. Nah, di sini ada tempat penyimpanan sedikit. Mungkin naruh koin atau apa, benda-benda yang kecil banget. Nah, di sini ada 2 cup holder. Nah, ini dia manual 5 percepatan plus mundur. Nah, di sini rem tangan. Nah, terus habis itu di sini juga nih kita bisa periksa nih. Kalau ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di bagian sini kisi-kisi AC, terus airbag ada di sebelah penumpang sebelah kiri. Terus habis itu di sini kita periksa juga ini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka sama seperti pintu yang di bagian supir, tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus kita ke bagian atas. Ini ada handle yang modelnya model retract. Terus habis itu di sini ada sun visor tapi tidak ada cermin. Nah, spion bisa diatur kesilauannya secara manual. Nah, di bagian sini ada sun visor bagian supir tapi tidak ada cermin juga. Nah, di sini belum ada handle ya, buat tidak ada handle memang. Rata-rata sebagian besar mobil tidak ada handle di bagian supir. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom Zal Motor, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya SV manual tahun 2013. Nah, jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit, serta harga kami cantumkan di deskripsi video ini ya di bagian bawah. Jadi silakan dicek, dibuka. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah bagi yang mencari ya. Oke. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, terus performa mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya bagaimana, masih enak atau tidak, terus habis itu power steeringnya, terus pengeremannya, terus habis itu koplingnya masih enak atau tidak, terus habis itu perpindahan giginya masih halus, masih enak atau tidak nih kita untuk mindahin gigi. Bisa kita cek dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan. Nah, Tampias ini hujan. Nah, posisinya lagi hujan sekarang. Nah, ini showroom Zal Motor ada di sini, jadi mudah. Dari pintu gerbang utama lurus, ada bundaran, langsung belok kiri. Oke. Nah, oke, sekian video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video atau stok-stok terbaru kami. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan cantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist juga mengenai beberapa review mobil-mobil Nissan yang lain, serta ada playlist mengenai video tips-tips dalam mencari mobil bekas atau second. Nah, terus
follow juga di sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, oke, semoga video ini bermanfaat. Silakan komen, share juga ke keluarga, kerabat, saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.